Halo warga grammar seluruh Indonesia. Selamat datang di Laboratorium Kampung Inggris. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang tenses, yaitu sebuah materi yang saya kira tidak akan asing bagi kalian semuanya. Dan dalam materi tenses ini, jadi tenses 16 itu hanya namanya saja. Perhatikan, jadi 16 itu hanya namanya saja. Jadi 16 nama tenses itu memiliki 16 rumus aktif, 10 rumus pasif, dan 8 rumus nominal. Saya ulang lagi, 16 nama tenses. Jadi 16 itu hanya nama tensesnya saja. Sedangkan rumusnya masing-masing, rumus aktif ada 16, 10 rumus pasif, dan 8 rumus nominal. Dicatat di garis besar, di garis bawah kalau perlu. Dan dalam hal ini kita akan membahas ke rumus aktif, tapi di sini kita tidak akan menggunakan rumus yang satu-satu. Jadi simple present seperti apa, simple present continuous seperti apa. Jadi 16 nama tenses tersebut sebenarnya bisa kita hafalkan dengan durasi waktu kurang dari 5 menit. Yang penting kalian harus benar-benar menghafal pola ini. Jadi kalau teman-teman sekalian, warga grammar seluruh Indonesia bisa menghafalkan 5 pola utama ini, maka bisa dibilang kalian sudah menghafalkan rumus aktif. Seperti apa? Jadi pola dasar yang harus kita hafalkan adalah present. Present di sini tandanya adalah verb AI dan verb BI. Verb AI itu adalah verb yang ada S atau ES-nya. Saya ulangi lagi. Verb AI itu kalau dalam bahasa kita itu biasanya dikenal dengan istilah verb SES. Jadi ini hanya beda istilah saja. Jadi kalau kamu mau menggunakan verb SES apa, nggak masalah. Yang penting kalian tahu maksudnya seperti apa. Dan yang satunya adalah verb BI, atau ya udah kita Indonesiakan aja verb BI. Udah gampang ya. Verb AI, verb BI. Ini sudah di Indonesia kan udah sangat jujur banget ini. Verb AI, verb BI. Verb AI adalah verb yang ada SES-nya, sedangkan verb BI adalah verb satu murni yang tidak ada tambahan apapun, verb yang masih perawan, yang tidak tersentuh. Bisa dipahami? Oke, bisa ya? Oke, sip. Berikutnya, pas ini tandanya verb 2. Sudah, masa verb 2 aja nggak kenal kalian? Verb 2, perfect have plus verb 3. Ini diperhatikan, future will plus verb BI, dan continuousnya tandanya adalah be verb ing. Jadi 16 nama tenses tadi atau 16 rumus aktif tadi, kalian tidak perlu menghafalkan satu-satu. Simple present apa, future perfect apa, tidak perlu. Cukup kalian menguasai 5 ini, atau yang biasanya saya sebut sebagai rumus mentahnya, ditambah sedikit rumus yang sebelah kanan ini, maka kalian sudah bisa menghafalkan dan menguasai rumus aktif. Jadi metode yang ditawarkan di sini dari Laboratorium Kampung Inggris adalah metode yang sangat efektif dalam menghafalkan rumus kurang dari 5 menit. Oke. Jadi rumus mentah ini ibarat bumbu ini masih cabai, masih bawang merah, ini masih mentah lah. Untuk menjadikan sebuah masakan yang enak, untuk menjadikan sebuah rumus yang bisa digunakan dalam kalimat, maka harus dicampur dengan bumbu yang kanan ini. Contohnya seperti apa? Oke, mari kita gunakan rumus aktif ini dalam membentuk rumus yang tadi ini, rumus mentah ditambah bumbu yang nantinya akan menjadi rumus matang. Ingat ya, 16 rumus aktif bisa kalian hafalkan kurang dari 5 menit. Persyaratannya hafalkan ini sama ini. Kalian menghafalkan ini 1 menit, saya yakin bisa. Jadi tugas kalian sebelum melanjutkan yang lain, pastikan 5 pola ini hafal. Nggak boleh nggak, wajib hafal. Dari 16 tenses sekarang hanya diwajibkan menghafalkan 5. Itu sudah didiskon berapa persen itu? Udah ya, kewajiban siswa semuanya
harus menghafalkan ini. Sudah. Sekarang kita gunakan rumus aktif ini dalam pembentukan rumus yang akhirnya bisa digunakan dalam kalimat. Caranya seperti ini. Contohnya adalah simple present. Sudah? Cek di atas, simple ada tidak? Ini kan present, past, perfect, future, continuous. Simple nggak ada, lewati. Berikutnya present. Oh, present ternyata adalah verb AI, verb BI. Karena sudah, berarti present di sini tidak memiliki pasangan apapun, berarti tinggal kalian tambahkan subjek sebelumnya. Berarti rumus dari simple present adalah subjek verb AI, verb BI. Oke, sudah? Sekarang rumus ke present continuous. Cek dulu present tandanya apa. Jadi 5 tanda ini lagi-lagi sebagai acuan kalian untuk membentuk semua jenis tenses. Present, verb AI, verb BI, masukkan di sini. Continuous, be, verb ing, masukkan di sini. Udah? Ingat, ini tuh masih mentah. Verb AI, verb BI, be, verb ing ini masih rumus mentahnya. Berikutnya kita kasih bumbu. Caranya adalah untuk menjadikan rumus yang nantinya akan bisa dijadikan dalam sebuah kalimat atau dibuat dalam sebuah kalimat, maka caranya yang bagian belakang sendiri verb ing tolong diturunkan. Jadi verb ing diturunkan di sini. Yang paling akhir ditarik be. Tarik tanda panah menuju ke verb AI. Dan perlu dicatat, be itu tidak mau, be di sini tidak mau bertemu dengan verb BI. Be dalam present, udah ya, catatan ini lah ya. Be dalam present tidak mau bertemu dengan verb BI. Saya ulang sampai 3 kali ini supaya kalian ingat. Be dalam present, ingat. Be dalam present tidak mau bertemu dengan verb BI. Dalam present sama ini nggak mau dia. Be dalam present maunya hanya dengan verb AI, berarti tanda panahnya hanya kita tarik ke verb AI-nya saja. Jadinya bagaimana? Berarti be tanda panah verb AI itu maksudnya kita cari verb AI dari be, apa? Yaitu is, am, are. Sudah? Is, am, are. Catatan untuk nomor 2 tadi saya ulangi lagi. Rumus mentahnya ditulis present verb AI, verb BI. Tahu dari sini. Continuousnya be plus verb ing. Oke? Nah, ini namanya rumus mentah. Untuk menjadi matang, bagian belakang sendiri tolong diturunkan langsung verb ing. Be langsung tarik tanda panah menuju ke verb AI. Sudah, jadi tarik tanda panah menuju ke verb AI saja. Kenapa? Saya ulangi lagi. Be dalam present tidak mau bertemu dengan verb BI. Akhirnya rumusnya be verb AI, maksudnya verb AI dari be di sini adalah is, am, are. Tulis di sini berarti is, am, are, verb ing. Tinggal ditambahkan dengan subjek sebelumnya. Jadinya apa? Present continuous rumusnya adalah subjek is, am, are plus verb ing. Oke? Oke, berikutnya tenses yaitu present perfect. Present perfect. Present tandanya di sini adalah verb AI, verb BI. Dah, jadi kalau kalian sudah hafal yang 5 ini, menjumpai tenses apapun itu tidak akan pernah gentar, langsung bisa. Present tandanya adalah verb AI, verb BI. Masukkan sini. Perfect tandanya jangan lupa have plus verb 3. Prosesnya sama. Yang paling belakang diturunkan, verb 3-nya diturunkan. Terus have ini tarik tanda panah kedua-duanya. Have ketemu verb BI, have juga ketemu verb AI. Maksudnya bagaimana? Verb AI dari have kita cari. Verb AI dari have yaitu has. Tulis di sini. Have ketemu verb BI, berarti kita cari verb BI dari have yaitu have itu sendiri. Ini contoh present. 2 nama tenses present continuous. Sekarang 3, prosesnya sama saja. Present verb AI, verb BI. Perfect have plus verb 3. Dan continuous adalah be verb ing.
yang paling akhir sendiri diturunkan. B tarik tanda panah menuju ke depannya, B plus verb 3, tarik. Berikutnya lagi have, tarik tanda panah menuju ke verb AI, verb BI. Sudah. B menuju ke verb 3, maksudnya verb 3 dari B di situ adalah bin. Tarik dari mana? Di sini. B tanda panah verb 3 berarti verb 3. B verb 3-nya adalah bin. Turunkan di sini. Berikutnya lagi have, verb AI, verb BI sama dengan tadi. Have verb BI berarti verb BI dari have itu sendiri. Berikutnya lagi have verb AI dari have, atau verb AI dari have adalah has. Jadi ini tuh kolom tadi rumus mentah bumbu. Jadi bagaimana? Rumus dari present perfect continuous adalah have, has, been plus verb ing. Tinggal ditambahkan dengan subjek. Mau request apa lagi? Tenses yang paling panjang sedunia. Saya tulis di sini. Berarti yang kelima. Sudah, nggak apa-apa yang di atas ya. Ini 4, 5 berarti ini ya. Sorry. Ciu. Sudah, ini adalah rumus yang terpanjang sedunia. Past, future, perfect continuous. Prosesnya sama. Pastnya verb 2. Future-nya will plus verb BI. Perfect-nya yaitu have plus verb 3. Continuous-nya B plus verb ing. Sudah, ini rumus mentahnya. Prosesnya sama, yang paling akhir diturunkan. Verb ing diturunkan di sini. B tarik tanda panah menuju ke depannya, berarti verb 3 dari B di sini cari. B verb 3-nya apa? Been, tulis di sini. Have, tarik tanda panah ke depannya, have verb BI, berarti kita cari verb BI dari have. Sudah. Terus will, tarik menuju ke depannya lagi, will verb 2, berarti will verb 2-nya adalah would, letakkan di sini. Sudah jadi. Tinggal kita tambahkan subjek sebelumnya. Maka rumus dari past, future, perfect continuous adalah subjek would, have, been, verb ing. Oke, bisa difahami? Saya ulangi lagi, menghafalkan rumus 16 aktif itu tidak perlu menghafalkan satu-satu. Cukup kalian hafalkan 5 ini saja. Present, verb AI, verb BI. Past, verb 2, perfect, have plus verb 3, future, will plus verb BI, continuous, be verb ing. Kalian hafalkan dimanapun Anda berada. Mau tidur hafalin, mau makan ya berdoa dulu. Untuk tenses yang saya contohkan tadi itu hanya beberapa, sekitar 5 tenses. Jadi untuk tenses yang lainnya kalian bisa kerjakan sendiri dengan cara yang sudah saya jelaskan. Tadi kan cuma simple present, present continuous, present perfect continuous, past, future, perfect continuous, sekitar 6 ya, berarti masih ada 10 tenses lagi yang belum ada. Berarti tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal tadi, mencari rumus-rumus tenses sisanya dengan metode yang sudah saya berikan tadi. Dan untuk yang sekarang ini kita akan memasukkan rumus ke dalam kalimat. Jadi seumpama kalau ada kata they visit Jono, bagaimana sih kalau kita ubah ke simple past, ke past perfect, ke present perfect continuous. Jadi ini adalah bagaimana mengubah satu tenses ke tenses yang lainnya.
Dan perlu diingat ketika kita mengubah dari satu tenses ke tenses yang lainnya, yang boleh berubah itu hanya verbnya saja. Subjek, objek, jangan diotak-atik. Jadi hanya verbnya saja yang boleh berubah. Contoh sekarang kita rubah ke simple past. They visit Jono ini kita rubah ke simple past. Kita menggunakan metode tadi. Simple kan tidak ada ya tadi ya, simple ya. Sedangkan pastnya adalah verb 2. Simpelnya tadi kan nggak ada yang 5 pola pokok tadi. Adanya hanya past saja, past yaitu verb 2. Kalau emang seperti ini ya tinggal kita tambahkan subjeknya. Berarti untuk rumus simple past yaitu subjek plus verb 2. Bagaimana ya kita masukkan subjeknya apa? They. Verbnya apa? Yaitu kata visit. Ini kan verb 1. Bagaimana kalau dirubah menjadi verb 2? Verb 2 dari visit adalah visited. Ya kita gunakan verb 2. Setelah verbnya sudah beres, ya tinggal sisanya apa? Jono letakkan di belakangnya. Seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Jadi step yang pertama cari simple seperti apa. Oh, simple tadi tidak ada. Pas tandanya adalah verb 2. Sudah ya, karena emang pas sudah tidak ada pasangannya apapun, ya berarti tinggal ditambahkan dengan subjeknya. Subjeknya adalah subjek, berarti subjek plus verb 2. Jadinya bagaimana? Subjeknya kita masukkan ambil dari sini. They. Verbnya verb 2, visit verb 2 nya adalah kata visited. Jono, ya tetap masa Jono kan nggak mungkin. Jadi tetap Jono. Jadi subjek objek jangan diotak-atik ya kawan-kawan grammar semuanya. Dan berikutnya kita rubah menjadi past perfect. Bagaimana? Ya kita harus tahu. Kembali ke 5 pola tadi. Kita ingat-ingat lagi, past tandanya adalah verb 2. Perfect tandanya adalah have plus verb 3. Sudah? Yang paling akhir kita turunkan verb 3. Have kita tarik menuju ke verb 2, berarti kita cari verb 2 dari have. Verb 2 dari have di situ adalah had. Tinggal ditambahkan dengan subjek. Jadinya bagaimana? Subjek had plus verb 3. Lah, they visit Jono, rubahlah ke past perfect ya, tinggal masukkan saja. Bagaimana? Ya subjeknya di situ jelas they. Setelah subjek apa? Had, ya udah kita masukkan had di situ. Kita taat pada aturan. Kalau setelah subjek ini had, ya kita masukkan had di situ. Setelah verb 3, ya kita cari verb 3 dari visit, yaitu kata visited. Tinggal masukkan kata Jono. Berarti kalau they visit Jono dirubah menjadi past perfect menjadi they had visited Jono. Gimana? Paham ya? Paham aja ya? Oke, lanjut aja ya. Sekarang present perfect continuous. Prosesnya sama. Present verb AI atau verb BI. Perfectnya have plus verb 3. Continuousnya be plus verb ing. Paling akhir turunkan verb ing. Be verb 3. Verb 3 dari be apa? Verb 3 dari be adalah been. Have tarik ke verb AI verb BI. Tarik tanda panah ke sini, tarik tanda panah ke sini. Kita cari verb AI dari have dan verb BI dari have, maka jadinya adalah has, have. Tinggal ditambahkan dengan subjek. Sudah. Bagaimana jadinya? Subjeknya adalah they. Oke, kita masukkan they. Setelah they bagaimana? Setelah they adalah have. Di situ ada pilihan has sama have. Dalam materi subject verb agreement pada pertemuan yang kedua dibahas bahwa ketika di situ ada pilihan kalau they
menggunakan have, sedangkan kalau she, he, it kita bisa menggunakan has. Lah, they di sini menggunakan have, lanjut diikuti dengan been. Setelah been apa? Verb ing ya, kita cari verb ing dari visit yaitu visiting. Nih, ya udah, berarti dalam perubahan verb antara tense satu ke tense yang lain itu yang dirubah cuma verbnya ini saja. Subjek objeknya seperti Jono sama they, maka jadinya adalah, jadi they visit Jono ketika dirubah menjadi present perfect continuous jadinya they have been visiting Jono. Ingat, subjek sama objek jangan diotak-atik, yang diotak-atik adalah verbnya. Karena emang tenses itu yang membedakan adalah verbnya, karena tenses itu adalah perubahan verb yang semulanya verb 1 ketika dirubah menjadi simple past jadi verb 2, ketika dirubah menjadi past perfect menjadi had plus verb 3, ketika menjadi present perfect continuous menjadi have been plus verb ing. Ini saya contohkan 3 tenses. Tugas warga grammar seluruh Indonesia Raya Merdeka yaitu merubah tenses yang belum saya bahas di sini menjadi merubah they visit Jono ini ke tenses yang belum ada di sini. Simple present belum ada, present continuous belum ada, present perfect belum ada. Udah ya, rubah itu latihan sendiri. Oke ya. Jadi kalian harus menguasai tenses, dan caranya saya ingatkan lagi yaitu dengan menghafalkan 5 poin pokok tadi. Present verb ai verb bi, berikutnya lagi past verb 2, perfect have plus verb 3, future will plus verb bi, dan continuousnya adalah be verb ing. Hafal itu, kalian akan hafal tenses. Sudah cukup penjelasan tenses dari saya tentang tenses aktif. Jangan lupa belajar dimanapun kalian berada. Sekarang kalian kan tidak bisa lepas dari HP. Udah bukanya buka HP terus. Yang jangan ngegame lah, pokoknya tenses itu kalian hafalkan dulu sebelum kalian ngegame, oke? Jadi ritual sebelum ngegame hafalin tenses dulu, jangan lupa itu. Ngegame boleh, tapi ritualnya harus ngafalin tenses terdahulu, oke ya? Boleh main, belajar juga perlu. Paham? Oke, paham aja ya. Oke, bye bye.